Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka pengajian kita malam Senin. Semoga amal ibadah kita pertemuan kita ini mendapat rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kita insyaallah sebagai pengikutnya yang setia. Malam ini bertepatan dengan malam 12 Sya'ban 1441 Hijriah, yang mana dekat lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini bulan barokah, sebagaimana dari mulai bulan Rajab seluruh umat Islam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan di bulan sampai ke bulan Ramadan dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, insyaallah kita semua diwajibkan kita itu untuk berpuasa, sebagaimana umat-umat terdahulu hamba Allah pun telah diwajibkan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang perlu kita kaji kata-kata amanu, orang-orang yang beriman. Karena pada hakikatnya manusia dibagi menjadi 3 golongan dalam menghadapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama golongan mukmin. Yang kedua golongan kafir. Yang ketiga golongan munafik. Golongan mukmin berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Yaitu orang yang beriman mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, yakin pada Allah, dengan lisannya pun dia mengucapkan qaulnya asyhadu alla ilaha illallah, lalu wa amalu bil arkan, diamalkan segala perintah Allah, segala larangan Allah dijauhinya. Itulah hakikatnya orang yang mukmin, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita beriman pada Allah? Yang bisa jawab pribadi kita masing-masing. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang kafir. Golongan orang kafir itu mereka itu ingkar kepada Allah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Orang kafir itu diberitahu bertauhid kepada Allah, untuk mengimani Al-Quran, kitab-kitab Allah, para malaikat, hari akhir, la yu'minun, mereka tidak beriman, tidak percaya. Bahkan aturan-aturan dalam Al-Quranul Karim bagi mereka golongan orang kafir itu dia tidak akan pakai. Di dalam surah Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, memberitahu siapa orang kafir itu. Wa man lam yahkum bi anallahu anzala minallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang walam yahkum, tidak berhukum, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Alhamdulillah kita termasuk golongan orang yang beriman pada Allah.
Sebentar lagi kita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kita dengar lalu kita taati. Sehingga kalau kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, mengamalkan amaliyah fadilah di bulan Ramadan dengan sungguh dan baik, maka kita akan mendapatkan gelar yang namanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Definisi takwa di dalam tafsir Jalalain itu jelas, bimtisali awamiri wajatinabi nawahi. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman, agar kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bersiap-siap dari sebelum bulan Rajab. Bahkan bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Syakban, sampai kita menemui bulan Ramadan dan mampu melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan jasmani kita, batin kita ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Pertama adalah gembira, rasa gembira. Adakah di hati kita merasa gembira ketika menjelang datangnya bulan Ramadan? Ada gak kira-kira? Kalau itu ada di kolbu kita, maka insya Allah man pariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa kita hamba Allah gembira, ya Allah akan datang bulan Ramadan, kita bersiap diri, bebersih hati, nanti setelah sehari sebelumnya mandi, gembira, insya Allah haramallahu jasadahu ala niron. Kita dihindari jasad kita dari api neraka. Itu tujuan kita hidup. Maka kita harus bergembira menghadapi bulan suci Ramadan. Satu, rasa gembira. Yang kedua, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu, supaya dapat fadilah, supaya puasa kita ini diterima oleh Allah, harus kita perhatikan apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan nilai puasa. Pada kesempatan ini saya membatasi, yaitu yang membatalkan nilai puasa. Kalau yang membatalkan puasa kita sudah mengerti semua, mengerti, paham, makan, minum, batal. Tetapi yang membatalkan nilai puasa kita, di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kepada kita, khamsatu asya'atuh bitu sauma aitub tilu sawa bahu. Ada 5 perkara yang membatalkan nilai puasa kita. Puasanya sah, tapi nilainya berkurang. Yang pertama, al-kadzib. Al-kadzib itu berdusta, berbohong. Yang kedua, ghibah. Wala ghibah, yaitu menceritakan aib orang lain yang ada pada dirinya. Itu namanya menggibah. Kalau kita menceritakan sesuatu aib kepada orang lain tetapi tidak ada pada dirinya, maka kita termasuk kategori fitnah. Nah ini, bisakah kita menahan lidah kita ketika kita puasa tidak menggibah? Berat, tetapi kita harus belajar menahan lidah kita. Diam, itu nilai yang terbaik. Kita belajar terus untuk bagi diri kita agar kita tidak menggibah selama bulan Ramadan dan setelahnya. Bukan bulan Ramadan aja, setelah bulan Ramadan juga kita harus melaksanakan, jangan sampai menggibah. Ini perbuatan yang sangat sulit kita lakukan, tetapi insya Allah
dengan ma'unah ghaibiyah, pertolongan gaib dari Allah Subhanahu wa taala, lambat laun kita yakini kita akan sempurna hidup kita jauh dari ghibah. Yang ketiga, wanamimah, yaitu mengadu domba sehingga terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, terjadi peperangan, terjadi malapetaka yang menyulitkan kehidupan. Itu namanya mengadu domba. Dari masalah kecil secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, itu akan bahaya yang namanya wanamimah, mengadu domba. Dan yang membatalkan nilai puasa lagi yaitu wal yaminul gomus, sumpah palsu. Jadi kalau kita bersumpah mengatakan demi Allah, maka hendaklah kita jujur walaupun pahit yang kita rasakan. Kalau kita bersumpah demi kesenangan sementara, memenangkan suatu perkara, memojokkan seseorang, berarti dalam puasa kita akan mengurangi nilai puasa kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari berarti jiwa kita punya penyakit. Wal yaminul gomus, sumpah palsu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu wan nazara bisyahwah, melihat, memandang dengan hawa nafsu. Ini sering terjadi. Namanya kita berbangsa, bermasyarakat, sering terjadi hal-hal yang di luar keruan kita. Kita memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, lalu kita terus merenung, menghayalkan, maka nilai puasa kita akan berkurang. Tetapi ketika kita dalam kehidupan sehari, namanya kita bergaulan, melihat sepintas, lalu kita menoleh, maka Allah akan memaafkan. Nah, itu kita berlatih menyempurnakan akhlak kita. Ini di dalam melaksanakan puasa Ramadan agar kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu, di dalam melaksanakan puasa Ramadan agar kita menambah amal ibadah kita, maka hendaklah kita tadarus Al-Quran. Luangkan waktu agar kita bisa membaca Al-Quran. Dari 24 jam hidup kita dikurangi dengan sholat, dikurangi dengan aktivitas kita bekerja, 24 jam 1440 menit. Kita hitung, adakah di antara waktu itu diberi kehidupan oleh Allah kita membaca kitab Al-Quranul Karim? Sudah ada setiap hari kita baca? Alhamdulillah. Tapi kalau belum, kita usahakan, kita buat program. Mulai saat ini saya akan buat program setiap hari 10 menit baca Al-Quran. Alhamdulillah. Lalu bertambah sampai kita mampu sebulan khatam Al-Quranul Karim. Lebih-lebih bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala padilah keutamaannya. Mari selain membaca Al-Quran, kita pelajari artinya, lalu kita kaji, belajar tafsirnya kepada guru-guru. Ini yang harus kita tingkatkan amal ibadah kita ketika bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau kita gemar membaca Al-Quran, dia akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Akan membantu kita menjadi syafaat. Kira-kira ketika kita ingin membaca Al-Quran, berat ketimbang kita menonton televisi kuat. Ketika kita ingin membaca Al-Quran dibandingkan dengan kita memegang HP, chatting, menyetel video,
berat membaca Al-Quran, ringan bermain-main HP. Inilah fenomena kehidupan umat Islam sekarang ini. Mari kita kembali baca Al-Quran. Kita mulai dari bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita pertahankan. Ini makna dari Ramadan, bulan peningkatan amal ibadah kita. Selain baca Al-Quran, di bulan Ramadan itu ada amalia-amalia lain yang harus kita lakukan. Apa itu? Takjil. Takjil itu memperkaya amalia, amal ibadah pahala kita. Kita tidak melakukan puasa. Ketika orang itu puasa sunnah seandainya, atau puasa wajib, kita dapat pahala pribadi yang kita lakukan pada bulan Ramadan ketika kita memberikan takjil kepada saudara-saudara kita yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala, waalaikumsalam, pahala seperti orang itu yang melakukannya. Itu bulan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man fatara shaiman, barang siapa umatku memberikan orang berbuka puasa mislu ajrihi, maka baginya layan kusu ajri shaimin syai'an, dia tidak akan dikurangi pahala dari orang yang ikut berbuka. Andaikan kita punya dana, kita takjil di program-program masjid, kirim sesuai kemampuan kita. Berapa saja kita kasih ke masjid, punya program takjil. Ini Pak Kiai, ini Pak Ustadz, saya punya rezeki, mohon untuk buka bersama. Maka bagi kita yang memberikan buka puasa kepada orang puasa, pahalanya seperti orang tersebut. Dikiaskan orang itu mendapatkan pahalanya dalam melaksanakan puasa itu 90, kita juga mendapatkan 90. Jadi double. Puasa kita pribadi ada, dari orang pun ada. Itulah yang namanya mukmin akyas. Mukmin akyas kita lakukan. Artinya mukmin yang cerdas, mukmin yang selalu berusaha untuk mengumpulkan pahala ganjaran, baik dari yang pribadi dilakukan, dari hartanya maupun dari ilmunya. Kenapa? Dia sadar kehidupan ini hanya sementara. Maka kita harus isi setiap hari kehidupan kita ini dengan amal-amal soleh. Sesuai dengan firman Allah tadi, ketika kita bergembira berpuasa, lalu kita amalkan puasa menjauhi yang membatalkan nilai puasa kita, ditambah dengan amal-amal yang mendatangkan ridho Allah, yang mendatangkan banyak padilah keutamaan orang yang puasa, lalu kita mendapatkan padilahnya juga, maka kita akan menjadi orang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Ditambah lagi kita sholat taraweh berjamaah. Kita sholat taraweh, lalu ada sholat hajat, sholat tahajud malamnya kita laksanakan pada bulan Ramadan. Lalu kita munazat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kebutuhan kita, sesuai keinginan kita. Kalau kita berdoa belum hafal doanya, jangan menjadikan belum hafal doa lalu kita tidak sholat hajat. Belum hafal doa tahajud lalu kita tidak sholat tahajud. Belum hafal sholat duha doanya lalu kita nunggu hafal doanya. Jangan. Kita lakukan sesuai kebutuhan kita berdoa. Ya Allah, saya banyak persoalan ya Allah, tolong ya Allah. Silakan. Kalau kita sudah hafal terjemahannya, kita lihat terjemahan sholat duha. Ya Allah, apabila rezeki saya masa di langit, ya Allah turunkan ya Allah. Apabila masih dalam bumi, keluarkan ya Allah. Apabila jauh, dekatkan ya Allah. Apabila haram, halalkan ya Allah.
Itu salah satu doa dalam melaksanakan sholat duha. Jadi di dalam fadilah keutamaan amaliyah di bulan Ramadan ini, mari kita kejar. Dan setelah itu juga kita pertahankan. Jangan lepas. Biasanya lepas. Harusnya tidak lepas. Giat Ramadan. Al-Quran nggak lepas tangan. Setelah 1 Syawal, kembali. Ya, sholat tarawihnya yang cuman 4 rakaat sholat isya itu sama qobliyah ba'diyahnya tetap nggak dilakukan. Padahal bulan Ramadan kita mampu sholat isya sampai malam. Terkadang kalau isyanya jam 7:15, lalu kita sholat tarawih, itu sanggup kita berjamaah di masjid kumpul sampai jam berapa? Jam 8, terkadang sampai setengah 9. Tetapi ketika hari biasa, bulan Syawal masuk, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, biasa lagi. Sholatnya hanya wajib doang. Datangnya pun setelah qomat kadang. Setelah qomat nggak lagi sholat ba'diyah. Katakanlah kalau kita datang setelah qomat, ba'diyahnya dikejar. Sholat sunnahnya, ya, itu namanya peningkatan. Setiap habis Ramadan tahun kemarin kita ada peningkatan 2 poin, 4 poin, 6 poin. Ketika umur kita dididik, digembleng pada bulan Ramadan 10 tahun, berarti kita sudah mendapatkan kenaikan derajat 20 tingkat. Kalau setiap 1 tahun 2 derajat seumpama 10 tahun 20 derajat. Ini enggak kita. Ramadan giat, setelah Ramadan balik. Nah, ini kita harus kaji diri kita. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita memang belum niat untuk mempertahankan amal ibadah kita. Kita hanya sekedar melaksanakan, menggugurkan kewajiban. Harusnya kita niatkan, ini kewajiban saya akan bekerja menjadi mukmin akyas. Mukmin yang memahami kehidupan dunia ini hanya sementara. Mukmin yang harus mengumpulkan amal-amal ibadah, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun dengan hartanya, diberikan bantuan kepada orang lain maupun dengan ilmunya, sehingga dia mendapatkan beberapa fadilah pahala yang dia lakukan dan orang lain. Insya Allah semua kita punya kesempatan itu, tinggal keinginan. Semua Allah kasih petunjuk, maukah kita ambil petunjuk itu? Semua orang diberikan taufik dan hidayah, maukah kita ambil itu? Kalau kata istilah, pilihan ada pada saudara sekalian. Mau ngambil yang mana? Monggo, diambil. Mau bahagia? Silakan. Mau ibadah kepada Allah? Silakan. Mau memakan nanti di bulan Ramadan? Silakan, kata Allah. Kembali ke pribadi masing-masing yang akan memberikan fadilah keutamaannya, yang akan mendapatkan manfaat dari fadilah itu adalah diri sendiri. Setelah kita mendapatkan manfaat dari amaliyah bulan Ramadan, amaliyah setelah bulan Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, kita pasti gemar melakukan amal-amal kebaikan. Itu cirinya. Gemar, senang. Selain ibadah wajib, dilakukan sholat-sholat sunnah. Diikuti, dia berusaha. Amaliyah sunnahnya dilakukan. Kalau boleh kita kaji, sholat isya. Setelah sholat isya ada amaliyah yang akan membantu, memperkuat kokoh nilai takwa kita. Sholat hajat, sholat tahajud, baca Al-Quran. Setelah subuh ada lagi amaliyah kita. Monggo dilakukan seminggu sekali kalau kita libur. Namanya kita orang beraktivitas, bekerja.
Kalau tidak ada pekerjaan silakan. Sholat subuh jangan keluar. Terus sampai berzikir, baca Al-Quran, tasbih, tahlil, tahmid sampai masuk waktu syuruk. Dan kita setelah waktu syuruk kita sholat duha. Setelah sholat duha baru kita pulang. Kita akan mendapatkan fadilah keutamaan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setelah itu kita memasuki zuhur, ya, karena waktu duha itu bisa. Sekarang ini kalau syuruknya jam 6:15, kita udah boleh 6:30 sholat duha sampai menjelang zuhur, kurang lebih 11:30 deh kita sholat duha. Nah, apalagi amalia setelah sholat zuhur? Salah sholat zuhur hanya ada yaitu sholat hajat. Hajat tuh kapan aja waktunya, bebas, ya. Boleh habis zuhur. Habis zuhur kita sholat qobliyah, ba'diyah. Setelah ba'diyah, zikir segala macam, nggak ada pekerjaan seumpama, kita sholat hajat, mohon kepada Allah. Berapa banyak kebutuhan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita melaksanakan sholat asar. Setelah asar, di antara asar dengan maghrib tidak ada sholat yang lain itu. Tidak ada ba'diyah. Menjelang maghrib kita sholat maghrib, qobliyah, ba'diyah. Setelah ba'diyah itu kita ada sholat sunnah dibolehkan. Masuk lagi ke isya. Menjelang tidur kita kalau bisa sholat hajat. Kita wudhu. Dalam keadaan tidur kita bersuci, insya Allah. Kalau itu kita lakukan setiap hari sepanjang hari, insya Allah kita akan merasakan lezatnya iman. Lezatnya iman itu bukan milik para kiai, habaib, ulama aja. Semua umat Islam akan menikmati lezatnya iman, tergantung dari amaliyah, amal-amal ibadah kita. Kalau kita sudah wajibnya dipelihara 5 waktu, ditambah qobliyah, ba'diyah. Setelah ba'diyah qobliyahnya sudah pelihara, maka kita masuk ke amal-amal lain, sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita mampu bersiap diri melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus bergembira. Bergembira man fariha bidukul Ramadan haramallahu jasadu alan niron. Setelah kita bergembira, kita laksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Menghindari 5 minimal yang membatalkan nilai puasa kita. Al-kadzib, berdusta, wal ghibah, membicarakan aib orang lain, wan namimah, mengadu domba, wal yaminul gomus, sumpah palsu, dan wa nazara bi syahwah, memandang hawa dengan hawa nafsu. Setelah itu kita tambah amal ibadah kita dengan sholat tarawih, lalu kita tadarus Al-Quran, ditambah lagi dengan takjil, memberikan orang yang berbuka puasa. Dengan memberikan orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala ganjarannya sebagaimana orang tersebut melaksanakan puasa. Alhamdulillah, banyak keuntungan kita kalau kita mau. Subhanallah, tinggal kita mau apa tidak. Pilihan ada pada kita semua.